Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki Carry Pickup yang model flat deck dilengkapi dengan AC dan power steering warna silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Carry Pickup. Sebagai informasi, mobil Suzuki Carry Pickup ini secara model bak ada dua jenis. Yang pertama ada model flat deck seperti yang unit kita review ini, dan yang kedua ada model wide deck. Model wide deck ini artinya bisa dibuka di ketiga sisinya. Masing-masing jenis bak ini ada dua pilihan, ada jenis standar dan jenis ACPS. Sesuai dengan namanya, untuk yang standar artinya belum dilengkapi dengan AC dan power steering. Nah, kalau unit yang kita review ini sudah komplit, sudah dilengkapi dengan AC dan power steering. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Retno. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil Suzuki Carry Pickup ini memiliki lebar 1,675 meter, untuk tingginya 1,87 meter, serta untuk panjang, mobil Suzuki Carry Pickup ini memiliki panjang 4,195 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Nah, di sini untuk bagian kaca depannya sudah dilapisi dengan kaca film. Untuk kaca filmnya model 2 lapis, jadi model poni bawah dan poni atas. Untuk bagian depan standar ada 2 buah wiper. Kemudian karena ini merupakan mobil niaga, jadi untuk tampilan depannya juga standar. Seperti biasa, di bagian tengah ada logo Suzuki warna chrome, kemudian grill utamanya warna hitam. Untuk lampu utamanya model kotak. Nah, ini lampunya menggunakan lampu jenis bohlam. Ini untuk lampu senjanya juga bohlam, serta ini untuk lampu sennya juga bohlam. Untuk bagian bawah, di sini tampilan front undercartnya hitam standar. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan sampingnya, kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian jendelanya, di sini untuk list atasnya semuanya full berwarna silver termasuk bagian samping dan bawah. Untuk handle pintunya standar warna hitam model tarik ke atas, kemudian dilengkapi dengan slot kunci manual di bagian ujung. Lalu untuk spionnya juga menggunakan model manual. Sebelah kiri depan di sini ada stiker carry. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk bannya di sini menggunakan ukuran 13 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Nah, untuk profil bannya di sini berukuran 165/80 R13. Nah, untuk rem depannya di sini menggunakan cakram. Kemudian kalau untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan jenis MacPherson. Di bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan mudguard untuk menghindari lumpur. Lanjut ke bagian bak. Nah, ini untuk baknya modelnya model menyatu dengan bagian bodi. Untuk bagian depan di sini baknya sudah dilengkapi dengan hanger. Ini fungsinya sebagai pengait, terutama jika kita menggunakan untuk muatan barang. Untuk bagian depannya juga ada hanger lagi. Lalu untuk bagian samping di sini total ada 4 buah pengait. Dan untuk akinya ada di bagian sebelah kiri. Nah, ini untuk lokasi akinya tercover dengan sangat baik, jadi aman, tidak rawan dicuri. Untuk ban belakang di sini juga dilengkapi dengan mudguard, fungsinya untuk melindungi dari cipratan lumpur. Dan kalau untuk suspensinya menggunakan suspensi jenis daun karena ini merupakan mobil niaga. Nah, untuk suspensinya ini terdiri dari 4 lembar daun. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian samping mobil Suzuki Carry Pickup ini. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk mobil ini merupakan yang tipe flat deck, jadi hanya bisa dibuka dari bagian belakang. Nah, untuk pintu belakangnya di sini dilengkapi dengan handle. Untuk handlenya sewarna putih, kemudian ada 2 buah pengait. Untuk bagian pintu belakang di sini ada emblem Suzuki, serta di bagian ujung sebelah kanan ada emblem carry. Di bagian belakang di sini ada lampu mundur, ini untuk lampu rem dan lampu sen. Nah, untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Untuk ban serepnya sama seperti aslinya, jadi velgnya velg standar. Dan untuk masalah penggerak, tentu saja ini menggunakan penggerak roda belakang karena mobil ini merupakan mobil niaga. Kita lanjut ke bagian bak. Nah, untuk bak Carry Pickup ini total memiliki panjang 2,505 meter, untuk lebarnya 1,665 dan untuk tingginya 360 mm. Salah satu keunggulan dari mobil Suzuki Carry Pickup yang model flat deck ini karena pintunya hanya satu, jadi cenderung lebih kokoh. Untuk penggunaan jangka panjang memang agak beda dengan model yang 3W. Kita lanjutkan. Untuk tangki BBM ada di sebelah kanan. Nah, ini kapasitasnya 43 liter. Untuk bahan bakarnya menggunakan jenis bensin. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini untuk handle pintunya kurang lebih sama, ada slot kunci manual. Nah, ini untuk kode produksinya ini warna silver metallic. Kemudian di sebelah kanan depan di sini ada antena. Untuk antenanya model sliding ke atas.
Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya, nah ini standar. Door trimnya warna grey. Untuk perlengkapannya, untuk bagian atas di sini terdapat window lock pengunci jendela. Kemudian ini untuk handle pintu bagian dalamnya warna hitam. Untuk power windownya masih manual. Dan untuk bagian tengah ada laci penyimpanan. Lanjut ke bagian dalam. Nah ini untuk tampilan dashboardnya. Bagian atas sudah dilengkapi dengan assist grip untuk membantu akses masuk ke dalam. Lalu untuk bagian depan, karena ini sudah dilengkapi dengan audio. Nah ini untuk speakernya, lokasinya ada di bagian atas ini. Untuk AC, di bagian depan ada kisi AC. Kemudian di dekatnya ada satu buah cup holder. Lokasinya dekat dengan AC, jadi membuat minuman tetap dingin. Nah untuk kuncinya menggunakan kunci standar, tapi sudah dilengkapi dengan teknologi mobilizer. Untuk bagian tengahnya standar. Untuk pedalnya tentu saja berjumlah 3 buah, karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah untuk cluster meternya standar, di sini hanya ada indikator untuk speedometer. Kemudian di bagian ujungnya ada indikator MID. Lanjut ke bagian tengah. Nah untuk bagian tengah di sini ada tombol hazard. Kemudian untuk head unitnya menggunakan head unit model single din. Ada laci penyimpanan di bawahnya. Ini kalau mau diganti model double din masih bisa. Lalu di samping sini ada kisi AC, samping kiri juga sama ada kisi AC. Nah ini untuk knobnya, ini pengatur kecepatan kipas. Dan kalau sebelah kanan ini untuk pengatur suhu. Untuk tuas transmisinya ada di bagian depan. Nah ini transmisinya menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan 1 mundur. Di sampingnya di sini ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk sebelah bawah, nah di sini polos, ini ada untuk sirkulasi. Oh ya, satu lagi untuk handrem, lokasinya ada di bagian tengah sini. Ini untuk handremnya menggunakan model mekanik. Lanjut ke sisi penumpang depan. Nah di ujung ada speaker. Kemudian ini untuk laci penyimpanan juga cukup banyak. Ini ada laci penyimpanan atas. Di bawahnya masih ada laci penyimpanan glove box model terbuka. Untuk di ujung bawah di sini ada apar. Lalu kalau untuk tampilan sampingnya kurang lebih sama seperti itu utama. Di bagian atas di sini polos. Kemudian untuk sini atasnya juga polos. Di bagian tengah ada lampu kabin standar. Lalu untuk spion tengahnya juga standar. Dan untuk sun visornya hanya ada di sisi pengemudi. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Suzuki Carry Pickup ini. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya menggunakan bahan vinil. Nah ini covernya warna hijau. Untuk jok sisi pengemudi ini ada pengaturan untuk reclining atau pengaturan sandaran. Nah tuasnya ada di bagian bawah sini. Ini juga bisa digunakan kalau kita mau mengakses perlengkapan, karena biasanya untuk toolkit dan dongkrak ditaruh di belakang sini. Karena ini merupakan mobil niaga, jadi tidak ada bagasi. Untuk laci penyimpanannya ada di belakang jok. Nah untuk sisi pengemudi ini joknya juga bisa sliding maju mundur, serta untuk bagian bawah ini juga bisa diangkat ke atas. Nah ini fungsinya untuk melakukan pengecekan ke bagian mesin. Caranya kita tarik tuasnya terlebih dahulu. Untuk bagian bawah di sini ada 2 buah tuas. Jadi untuk buka tuasnya, satu tarik ke bawah, satu lagi dorong ke atas. Nah ini sisi kiri juga sama. Jadi yang satu yang ada merah-merahnya ini tarik ke depan, kemudian satunya lagi tarik ke atas. Salah satu keuntungannya, jika mobil ini misalnya digunakan untuk mengangkut muatan dan di dalam kondisi perjalanan ternyata terkendala, untuk melakukan pengecekan mesin kita bisa melakukannya melalui sisi pengemudi. Nah kalau tuasnya sudah ditarik semua, tinggal kita angkat jok bagian bawahnya di atas seperti ini. Tapi sebagai catatan jangan lupa lipat dulu untuk sandarannya. Nah kita harus lipat dulu, karena kalau tidak dilipat sandarannya ini joknya tidak bisa diangkat. Nah selanjutnya tinggal kita tarik ke atas. Dari sini kita bisa melakukan pengecekan ke bagian mesin. Kalau sudah selesai tinggal kita lipat kembali, tegakkan sandaran. Kemudian untuk mengembalikan kuncinya atau pengaitnya juga sama seperti tadi, tinggal gantungkan saja untuk pengait yang atas ini. Nah tinggal gantungkan seperti ini. Kemudian selanjutnya tinggal tarik tuasnya. Maka untuk jok pengemudi ini sudah terkunci. Dari sisi pengemudi sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian mesin. Nah kalau untuk melakukan pengecekan ke bagian mesin paling enak dari sebelah sisi penumpang depan. Oh iya, satu lagi terkait masalah muatan. Untuk mobil Suzuki Carry Pickup ini secara aturan untuk muatannya maksimal di angka 1 ton. Tapi biasanya untuk kondisi lapangan kadang untuk muatannya bisa sampai lebih. Nah bagi Anda yang pernah punya mobil Suzuki Carry Pickup, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar kira-kira muatan maksimal atau muatan terberat yang pernah diangkut berapa ton. Nah kita lanjutkan. Ini untuk pengaitnya sudah terbuka semua. Selanjutnya tinggal kita angkat. Kalau untuk sisi penumpang depan kita tidak perlu melipat bagian sandaran joknya. Untuk mobil Suzuki Carry Pickup ini menggunakan mesin dengan kode K15BC. Nah untuk mesinnya ini berkapasitas 1500 cc. Untuk tenaga maksimalnya mampu mencapai di angka 97 PS pada 5600 rpm. Dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 135 Nm pada 4400 rpm.
Untuk sistem pembakarannya sendiri, mobil Suzuki Carry Pickup ini menggunakan mesin dengan model injeksi. Nah, kalau untuk masalah spare part tidak perlu khawatir, karena mobil Suzuki Carry Pickup ini spare partnya sudah tersebar di seluruh jaringan bengkel di seluruh Indonesia. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Suzuki Carry Pickup model flat deck warna silver terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Carry Pickup. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki Carry Pickup semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel nyicil mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.